Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selatur Rohmah, NIMT 2019-4099. Sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang konsep gaya, jenis-jenis gaya beserta rumus, contoh, dan manfaatnya. Yang pertama yaitu konsep gaya. Gaya adalah salah satu bagian dari materi di dalam ilmu fisika dasar. Satuan simbol yang digunakan dalam rumus gaya sudah ditentukan oleh hukum fisika. Selain gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Adanya gaya bisa mempengaruhi perubahan posisi, gerak, ataupun perubahan bentuk benda. Gaya merupakan bagian yang tak lepas dari kehidupan manusia sehari-hari, mulai dari menggerakkan tubuh, memindahkan barang, hingga melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Gaya memiliki sifat-sifat yang melekat padanya, diantaranya itu yang pertama, mampu menggerakkan arah gerak benda. Yang kedua, gaya mampu mengubah bentuk benda. Yang ketiga, gaya mampu mengubah posisi benda dengan cara menggerakkan atau memindahkannya. Gaya memiliki dua macam diantaranya, yaitu yang pertama gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja dengan sentuhan. Suatu gaya jenis ini akan menghasilkan efek apabila terjadi sentuhan dengan benda lainnya yang akan diberikan gaya tersebut. Contoh gaya sentuh yaitu gaya otot dan gaya gesek. Yang kedua yaitu gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang akan bekerja tanpa adanya sentuhan. Artinya, efek dari gaya yang dikeluarkan oleh sumber gaya tetap bisa dirasakan oleh benda meskipun gaya benda tidak disentuh. Contoh gaya tak sentuh yaitu gaya magnet dan gaya gravitasi. Jenis gaya beserta rumus, contoh, dan manfaatnya. Jenis gaya adalah berbagai bentuk gaya yang biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Jenis gaya diantaranya yang pertama yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah hambatan yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Bola menggelinding merupakan contoh peristiwa gaya gesek. Gaya bola yang menggelinding akhirnya akan berhenti karena adanya gaya gesek. Rumus gaya gesek statis yaitu Fs sama dengan US N. Rumus gaya gesek kinetis yaitu Fk sama dengan UKN. Manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari yaitu ban kendaraan dibuat dari bahan karet dan permukaan beralur-alur sehingga tidak mudah tergelincir. Yang kedua, rem digunakan untuk menghentikan sepeda atau kendaraan bermotor. Ketiga, gergaji digesek-gesekkan pada kayu agar halus. Gaya yang kedua yaitu gaya berat. Gaya berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda yang memiliki massa. Arah gaya berarti selalu mengarah ke pusat bumi. Gaya gravitasi adalah gaya yang muncul pada dua benda yang memiliki massa atau berat. Contohnya, kita meloncat, kita akan kembali ke bumi karena adanya gaya gravitasi antara bumi dengan kita, dengan tubuh kita. Jadi syarat untuk mempunyai gaya gravitasi adalah benda tersebut harus memiliki massa atau berat. Rumus berat yaitu W sama dengan M kali G. Ketiga yaitu gaya tarik. Gaya tarik adalah gaya yang dihasilkan dari gerak tarik-menarik pada suatu benda. Benda yang ditarik yang diberi gaya tarik akan mendekat ke arah sumber gaya. Rumus gaya tarik yaitu F sama dengan G M1 kali M2 R kuadrat. Dengan keterangan F merupakan gaya gravitasi dengan satuan Newton, N, M1 dan M2 sama dengan massa benda dengan satuan kg atau kilogram. R sama dengan jarak antara pusat massa ke benda dengan satuan M. G sama dengan konstansa gravitasi umum atau universal. Contoh gaya tarik dalam kehidupan sehari-hari misalnya saat kita 4. Gaya dorong. Gaya dorong adalah gaya yang dihasilkan dari gerak mendorong pada suatu benda. Berlawanan dengan gaya tarik, benda yang diberi gaya dorong akan menjauh dari sumber gaya. Contoh gaya dorong dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat kita menggeser meja ke arah depan, mendorong mobil yang mogok, atau
pedagang keliling yang mendorong gerobak. 5. Gaya pegas. Gaya pegas merupakan suatu gaya tarik yang ditimbulkan oleh pegas pada suatu karet gelang yang diregangkan, serta juga pada pegas yang diregangkan atau dimempatkan akan menimbulkan gaya ke arah benda yang menggerakkannya atau memempatkannya. Gaya yang muncul itulah yang disebut dengan gaya pegas. 6. Gaya magnet. Magnet adalah benda yang dapat menarik logam tertentu. Magnet memiliki gaya tarik yang disebut dengan gaya magnet. Menurut bentuknya, magnet terdiri dari beberapa bentuk: magnet jarum, batang, ladam, bentuk U atau silinder. Adapun menurut asalnya, magnet dibagi menjadi dua, magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang telah ada di alam, misalnya gravitasi bumi. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia, misalnya magnet batang, jarum, dan bentuk U. Manfaat gaya magnet yang pertama, yaitu bel listrik untuk menggerakkan pemukul lonceng. Kedua, kompas sebagai bentuk arah di bumi, petunjuk arah di bumi. Ketiga, mengangkat rongsokan besi. Yang terakhir yaitu hiasan yang bisa menempel di kulkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya IN Novia NIM T 2019-4091. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang konsep pesawat sederhana serta macam-macam pesawat sederhana. Pesawat sederhana terdiri dari kata pesawat dan sederhana. Kata pesawat dimaknai sebagai peralatan yang dapat membantu kemudahan dan mempercepat aktivitas manusia. Sedangkan kata sederhana ditujukan pada penggunaan alat-alat tersebut yang sederhana. Atas dasar itu disebutlah sebagai pesawat sederhana. Sejatinya, pesawat sederhana terdiri atas susunan alat sederhana untuk membantu aktivitas keseharian. Dalam perkembangannya, pesawat sederhana bukanlah didesain untuk menciptakan atau menyimpan gaya, melainkan untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Pesawat sederhana yang pertama, katrol. Katrol terdiri atas sebuah roda kecil beralur dan berputar pada porosnya. Katrol mengubah arah gaya yang digunakan untuk mengangkat beban. Katrol memudahkan dan meringankan pekerjaan. Contoh, timba air dan penggerek sangkar burung. Katrol dibagi menjadi 3, katrol tetap, katrol bebas, dan katrol ganda. Katrol tetap adalah katrol yang dalam penggunaannya tetap pada tempatnya. Katrol tidak bergerak kecuali berputar pada porosnya. Fungsi katrol tetap adalah untuk mengubah arah gaya, sehingga memudahkan melakukan pekerjaan. Contoh, katrol timba. Yang kedua, katrol bebas. Katrol bebas dalam penggunaannya ikut bergerak bersama beban. Fungsi katrol bebas adalah dapat memperkecil gaya yang diperlukan untuk mengangkut beban. Yang ketiga, katrol ganda. Katrol ganda adalah 2 atau lebih katrol yang digunakan bersama-sama. Satu di antaranya biasanya merupakan katrol tetap. Fungsi katrol ganda adalah dapat memperkecil gaya setengah, seperempat, dan seterusnya, bergantung pada banyak katrol yang digunakan. Dan macam pesawat sederhana yang selanjutnya yaitu pengungkit atau tuas. Pengungkit adalah pesawat sederhana berupa batang yang dapat berputar pada satu titik. Titik tersebut merupakan titik tumpu. Fungsi tuas adalah untuk memindahkan gaya, misalnya linggis, tang, dan lain-lain. Bagian-bagian pengungkit ada titik beban, titik tumpu, dan titik kuasa. Jenis-jenis pengungkit atau tuas. Yang pertama, pengungkit golongan 1, yaitu pengungkit yang penumpunya antara beban dan gaya atau kuasa. Contohnya pencabut paku, jungkat-jungkit, timbangan, gunting, dan linggis. Pengungkit yang selanjutnya, pengungkit golongan 2. Pengungkit jenis kedua, pengungkit di mana titik beban terletak antara penumpu dan gaya. Contohnya pemecah kemiri, pembuka botol limun, dan gerobak dorong. Yang terakhir, pengungkit golongan 3. Pengungkit jenis ketiga, pengungkit letaknya kuasanya di antara titik tumpu dan beban. Contohnya sekop, cipitan, alat, pancing, dan lengan bawah saat mengangkat beban. Itulah penjelasan dari saya.
dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga atau pemateri terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Novitasari, NIM T2019-4105. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari gaya, katrol, dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, manfaat dari gaya, yaitu untuk mengubah posisi benda, mengubah bentuk benda, mengubah orientasi benda, dan juga membuat benda berputar. Dan yang kedua, manfaat dari katrol, yaitu untuk menaikkan bendera merah putih, menimba air sumur, membawa bata ke atas lantai, dan juga membawa peti kemas. Dan yang ketiga, manfaat dari pesawat sederhana, yaitu untuk mengubah energi, misalnya energi listrik menjadi panas dan gerak. Dan yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan isi kandungan Al-Quran Surah Al-Luqman ayat 31 dan Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 65. Yang pertama, Al-Quran Surah Al-Luqman ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi. Inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Yang artinya, tidaklah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur. Analisis pembahasan. Dalam ilmu sains, kapal berlayar dengan membawa barang-barang berat itu merupakan pesawat sederhana. Sebab adanya kapal tersebut, kita bisa lebih mudah mengangkut barang-barang yang kita miliki. Dan Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro anna allaha sakhara lakum ma fil ardi wa fulka tajri fil bahri bi amrihi wa yumsiku sama an taqa 'alal ardi bi idnih innallaha bin nasi laraufur rahim. Yang artinya, apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintahnya. Dan Dia menahan benda-benda langit jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Analisis dalam ilmu sains, dia menahan benda-benda langit jatuh ke bumi termasuk dalam gaya tarik. Gaya tarik adalah gaya yang dihasilkan dengan tarikan dan dengan tarik-menarik pada suatu benda. Pada prinsipnya, tarik-menarik benda yang satu dengan benda yang lain, seperti antara planet satu dengan planet lainnya yang terjadi gaya tarik-menarik yang disebut dengan gaya gravitasi atau gaya gravitasi sementara.